Selamat datang di channel Bapak Toto. Kali ini kita akan membahas terkait dengan IKPA secara keseluruhan, tapi yang untuk seri pertama ini IKPA terkait dengan indikator revisi DIPA. Penjelasannya adalah nih, indikator revisi DIPA ini bobotnya 10%, bobot dari keseluruhan IKPA nilainya 10%, kemudian layering-nya, nilai kinerja revisi anggarannya itu bersifat semesteran. Jadi tidak triwulanan, jadi ini semesteran. Jadi untuk, dihitung dari ketika jumlah revisi DIPA per semester tidak dihitung kumulatif, 0 sampai 1 itu nilainya di NKRA nilai kinerja revisi anggarannya itu 110. Nah, untuk DIPA secara, non akumulatif per semester itu 2 revisi itu 100 nilainya NKRA-nya. Tapi kalau sama dengan atau lebih dari 3 nilainya 50. Nah, nilai IKPA revisi DIPA itu dihitung dari 50% kali NKRA semester 1 ditambah 50% kali NKRA semester 2. Ini menghitung untuk nilai IKPA revisi DIPA selama setahun. Jadi hitungannya itu per semester dan tidak bersifat kumulatif. Jadi ketika dihitung semester 2 itu revisi yang semester 1 tidak dihitung. Jadi per semester. Nah, kode jenis revisi yang nantinya diperhitungkan dalam IKPA tersebut akan diberikan oleh petugas yang melakukan pemrosesan revisi di DJA, DITPA, atau Kamil DJPB. Jadi tidak semuanya revisi DIPA itu berpengaruh pada indikator revisi DIPA. Apa saja sih revisi DIPA yang berpengaruh? Nih, ada 14 jenis revisi pagu tetap yang akan dihitung sebagai perhitungan nilai revisi DIPA. Jadi bagaimana kalau, Satker melakukan revisi selain ini, selain 14 kode jenis revisi ini? Kalau Satker melakukan, revisi di luar transaksi ini, berarti tidak dihitung sebagai jumlah revisi. Begitu juga ketika Satker melakukan revisi di antara 14 ini, tetapi pagunya berubah, itu tidak dihitung. Jadi, yang dihitung jadi jumlah revisi DIPA itu adalah kode jenis revisinya dan perubahan pagunya. Jadi kalau, kita revisinya ada di 14 jenis ini dan pagunya tetap, dihitung. Kalau 14 revisi DIPA ini pagunya tidak tetap, berarti tidak dihitung. Atau revisi di luar ini berarti tidak dihitung juga sebagai jumlah revisi DIPA. Nah, indikator revisi DIPA ini digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran KL unit eselon 1 atau Satker. Ini sudah pasti mengukur kualitas. Dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam rentang semesteran dan tidak bersifat kumulatif. Berarti per semester ya dihitung jumlah revisinya ya. Revisinya juga kami ulangi, revisinya juga dihitung berdasarkan pagu tetap dan 14 jenis revisi ini saja. Kemudian revisi yang diperhitungkan adalah 14 jenis revisi pagu tetap yang disahkan oleh Kementerian Keuangan yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di level Satker. Nah, ini kita hitung berdasarkan level Satker. Jadi kalau secara eselon 1 tidak berubah, tapi secara masing-masing Satker itu melakukan perubahan, berarti dihitung. Oke, selanjutnya. Bagaimana isi ilustrasi perhitungan indikator revisi DIPA? Nih, ilustrasinya gini. Jadi kondisinya itu kalau pagu berubah, saat kondisi pagu berubah di sini tidak pagu tetap. Satker ABC melakukan revisi 213. Satker ABD melakukan revisi 213. 213 ini sama-sama 213. Kita lihat sebelumnya. 213 itu merupakan transaksi. Nah, 213 ini merupakan jenis revisi yang dihitung sebagai penilaian IKPA. Nah, kita lihat 213.
Nah, kemudian pagu awal 100, pagu akhir 102 miliar. Kemudian yang di contoh 2, pagu awal 52 miliar, pagu akhir 52. Dan karena revisi 213 itu dihitung sebagai perhitungan IKPA, harusnya di syarat awal dia dihitung, tetapi syarat kedua adalah kondisinya paku tidak berubah. Kalau pakunya berubah berarti tidak dihitung sebagai penilaian IKPA. Berikutnya dengan di contoh 2 di Satker APD karena kode revisinya kode Satker 213 dan pagunya itu tetap berarti dihitung sebagai perhitungan indikator revisi DIPA. Revisi DIPA diperhitungkan apabila tidak mengakibatkan perubahan pagu level Satker. Jadi yang pertama itu justru malah kita lihat berubah nggak pagunya. Kalau berubah pagunya udah pasti tidak diperhitungkan. Tapi kalau dia pagunya tetap dan masuk di 14 kode revisi DIPA, berarti dia dihitung. Jadi malah kita bisa mengecek dari kondisi pagunya terlebih dahulu. Nah, ini ilustrasinya IKPA Satker Histori Revisi Anggaran Satker ABC sepanjang 2024 adalah revisi pertama 212. Perubahan pagunya tidak nih, pagu awal, pagu akhir tidak. Termasuk objek perhitungan? Iya. Karena apa? Jenis revisinya 212, kemudian perubahan pagunya tidak. Nah, kemudian untuk revisi kedua, jenis revisinya 315, 325. Pagu awal 753, pagu akhir 753. Perubahan pagunya tidak. Nah, termasuk objek perhitungan ya tidak. Karena apa? Jenis revisinya bukan termasuk 14 jenis revisi yang dihitung. Walaupun pagunya tidak berubah. Kemudian yang nomor 3, 102, 2221, 315. Nah ini 221 ini kan dihitung sebagai revisinya. Tapi karena dan dia itu melakukan perubahan pagu dari 753 dan 9876, berarti dia dihitung sebagai mohon maaf, dia karena dia melakukan perubahan dia tidak dihitung sebagai perhitungan. Jadi malah justru yang pertama kita lihat malah perubahan pagu dulu. Kalau perubahan pagunya tidak melakukan perubahan, kita lihat jenis revisinya. Kalau jenis revisinya masuk ke 14 berarti ya. Kalau perubahan pagunya itu terdapat perubahan pagu ya, sudah tidak usah melihat jenis revisinya, itu sudah pasti tidak dihitung. Nah, untuk yang kemudian di semester 2 juga seperti itu. Perubahan pagu tidak, kita lihat jenis revisinya, oh masuk, berarti ya. Ini perubahan pagu tidak, tapi jumlah pagunya masuk, berarti ya. Perubahan pagu tidak, jenis revisinya masuk, berarti ya. Perubahan pagu iya, dilakukan perubahan pagu, berarti tidak dihitung. Nah, berikut nilai kinerja revisi anggaran Satker ABC adalah sebagai berikut. Di semester 1, jumlah revisi DIPA yang menjadikan objek perhitungan itu 1. 1 itu apa? Ini yang revisi pertama. Karena dia tidak terdapat perubahan pagu dan jenis revisinya 212. Nah, nilai NKRA-nya berapa semester 1? 110 karena 0 sampai 1 nilainya 110. Kemudian di semester 2 jumlah revisi DIPA yang menjadi objek perhitungan itu 3. 1, 2, 3. Tidak terdapat perubahan dan kode jenis revisinya termasuk 14 revisi yang dihitung sebagai objek perhitungan. Jadi NKRA-nya semester 2 berapa? 50 karena revisi 3 atau lebih dari 3 itu nilainya 50. Terus kemudian nilai IKPA revisi DIPA Satker ABC tahun anggaran 2024 seperti apa? Untuk IKPA revisi DIPA-nya 50% kali NKRA semester 1 plus 50% kali NKRA semester 2. Semester 1 itu 110, berarti 50% kali 110 plus 50% kali 50. 55 tambah 25. Jadi nilai NKRA tahun 2024 Satker ABC adalah 80. Nah, ini strategi optimalisasi IKPA Satker, khususnya untuk revisi DIPA. Yaitu yang pertama melakukan review DIPA secara periodik, minimal triwulanan.
untuk melihat kesesuaian alokasi program kegiatan output dalam DIPA dengan kebutuhan Satker. Jadi secara direview secara periodik, sebaiknya sih setiap bulan. Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisasi. Jadi secara internal juga sudah kita pastikan batas-batas revisi anggarannya. Kemudian mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA blokir. Ini khusus untuk transaksi DIPA yang diblokir. Jadi mungkin ini penjelasan terkait dengan indikator revisi DIPA bobot 10% dengan NKRA-nya dihitung per semesteran dan tidak bersifat kumulatif dan hanya 14 jenis revisi yang paku tetap. Kemudian ini ilustrasinya, perhitungannya. Kemudian ini strategi optimasi IPA Satker. Sekian dari saya terkait dengan penjelasan tips dan trik terkait optimalisasi IPA Satker khususnya untuk revisi DIPA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.